Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bekerja jauh di negeri orang tidak hanya menguras keringat, tapi terkadang juga menguras jiwa. Selamat datang di wilayah horor TKW. Malam ini aku akan membacakan sebuah cerita, sebuah kisah yang dikirimkan langsung ke emailku. Narasumber kita sebut saja namanya Siti. Siti adalah seorang tenaga kerja wanita yang sudah merantau selama 3 tahun di Hong Kong. Dia bukan siapa-siapa, hanya satu dari ribuan pahlawan devisa yang berjuang di balik gemerlap gedung-gedung pencakar langit yang menembus awan. Dalam emailnya, Siti menuliskan sesuatu yang membuatku terdiam cukup lama. Dia menulis, "Mbak, orang di kampung mengira aku di sini hidup seperti ratu. Mereka melihat foto-fotoku di sosial media dengan latar belakang pemandangan kota yang indah. Tapi mereka tidak pernah tahu bahwa di balik foto itu ada tangisan yang aku redam setiap malam di balik pintu kamar mandi." Siti punya seorang putra, Rian. Rian sekarang berusia 5 tahun. Usia di mana seorang anak butuh pelukan ibunya saat dia takut petir atau saat dia terjatuh dan lututnya berdarah. Tapi Siti tidak ada di sana. Siti ada di sini, di apartemen mewah milik Madam Wong. Majikannya sangat perfeksionis. Siti bercerita bahwa motivasinya hanya satu. Dia ingin membelikan Rian sepeda dan seragam sekolah yang layak. Dia ingin suatu hari nanti Rian tidak perlu merantau seperti dirinya. Siti melakukan ini semua karena cinta. Tapi minggu lalu segalanya berubah. Madam Wong pergi liburan ke Jepang selama 7 hari. Siti ditinggal sendirian. Awalnya dia merasa itu adalah anugerah. Akhirnya dia bisa bernafas sedikit lebih lega tanpa diawasi. Namun dia tidak tahu bahwa dalam kemewahan apartemen lantai 22 itu ada sesuatu yang sudah lama menunggunya. Sesuatu yang lapar akan kehadiran orang lain. Siti menuliskan detail yang membuat bulu kuduku merinding. Dia bilang, "Mbak, apartemen ini begitu sunyi. Begitu sunyi sampai aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang terpacu kencang setiap kali aku berjalan di koridor." Teman-teman, bayangkan jika kalian berada di sebuah gedung asing
di tengah kota yang bahasanya tidak kalian pahami, dengan pintu yang terkunci dari luar, dan kalian sadar bahwa kalian mungkin tidak sendirian di rumah itu. Majikan Siti, Madam Wong, berangkat ke Jepang dengan pesawat sore. Sebelum pergi, dia memberikan daftar tugas yang panjang yang menutupi meja makan. Satu catatan kecil di bagian bawahnya tertulis, "Siti, pastikan semua tirai ditutup pada malam hari. Dan jangan sekali-kali membuka pintu kamar utama. Saya tidak ingin ada debu masuk." Siti mengangguk patuh. Dia mengantar Madam Wong ke depan pintu utama. Begitu suara lift tertutup dan langkah Madam Wong menjauh, keheningan itu datang. Itu bukan keheningan yang tenang, teman-teman. Itu adalah keheningan yang berat. Apartemen ini luasnya luar biasa. Ruang tamunya saja mungkin 3 kali lipat dari ukuran kontrakan Siti di kampung. Dindingnya didominasi kaca setinggi langit-langit yang langsung menghadap ke pelabuhan Hong Kong. Di siang hari, tempat ini tampak megah. Tapi saat matahari mulai terbenam, apartemen ini berubah menjadi labirin kaca yang dingin. Siti mulai bekerja, dia menyapu setiap sudut, menyeka setiap porselin antik milik majikannya. Tapi perhatikan ini. Ada satu keanehan yang Siti sadari di malam pertama. Dia sedang membersihkan ruang tengah. Lalu dia pergi ke dapur untuk mengambil air minum. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit. Tapi saat dia kembali ke ruang tengah, posisi sapu yang dia sandarkan di dinding sudah berpindah ke dekat pintu balkon. Siti merasa janggal. Dia berpikir, mungkin aku yang lupa. Lalu dia mengambil kembali sapu itu. Tapi tangannya gemetar. Dia melihat pantulannya di kaca balkon yang gelap. Di balik pantulannya, dia melihat ruang itu seolah-olah sedang bernafas. Tidak, bukan hantu. Tapi perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang mengamati setiap gerakannya. Memasuki malam kedua, suasana menjadi mencekam. Siti mulai terbiasa dengan suara-suara apartemen tua. Tapi apartemen ini sangat modern. Tidak ada pipa yang berbunyi. Tidak ada lantai kayu yang melengkung. Tapi di jam 2 pagi, Siti sering mendengar suara denting gelas dari arah dapur. Ting, ting. Seolah-olah ada seseorang yang sedang menuang teh di sana. Siti memberanikan diri untuk mengecek. Dia berjalan dengan langkah yang diseret, mencoba tidak menimbulkan suara. Dia sampai di ambang pintu dapur, menyalakan lampu, dan kosong. Tidak ada apa-apa, dan tidak ada siapa-siapa. Hanya piring yang tertata rapih, dan gelas yang bersih.
Tapi ada satu hal yang membuat nafasnya sesak. Di atas meja makan, ada segelas air yang masih penuh. Padahal Siti tidak pernah membuat air untuk siapapun. Dan suhu di dapur itu jauh lebih dingin daripada ruangan lainnya. Siti sadar dia sendirian. Tapi dia juga sadar ada energi lain yang menghuni ruangan itu. Dia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba mencari kehangatan. Dia teringat Rian. Dia mengeluarkan ponselnya, berniat untuk menelpon anaknya. Tapi kemudian dia berhenti. Dia takut jika dia menelpon dan dia menangis, Rian akan tahu bahwa ibunya sedang ketakutan. Siti pun memilih untuk duduk di sudut ruangan, memeluk bantal sofa, dan menatap lampu kota yang berkilauan di luar. Dia merasa sangat kecil, sangat jauh dari rumah. Dia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah akuarium raksasa, di mana dia adalah ikan yang diawasi oleh sesuatu di balik kaca. Malam itu, Siti tidak tidur. Dia membiarkan lampu ruang tamu menyala terang, berharap cahaya itu bisa melindunginya dari siapapun yang sedang bergerak di dalam bayang-bayang apartemen itu. Memasuki hari keempat, apartemen itu bukan lagi sekedar tempat tinggal. Itu adalah sebuah labirin yang mulai berbicara. Siti mulai menyadari bahwa aturan-aturan aneh Madam Wong bukanlah untuk menjaga kebersihan, melainkan untuk menjaga ketenangan sesuatu yang ada di dalam. Setiap kali Siti mencoba melanggar rutinitas, apartemen itu seolah bereaksi. Puncaknya adalah saat Siti sedang video call dengan anaknya Rian. Saat itu, tengah malam di Hong Kong, Rian sedang asik bercerita tentang lomba lari di sekolahannya. Siti tertawa-tawa yang tulus, tawa yang menjadi satu-satunya sumber cahayanya di negeri orang. Tapi tiba-tiba Rian berhenti berbicara. Dia menatap layar dengan tatapan kosong. Ibu, suara Rian kecil sekali. Kenapa di belakang ibu ada nenek-nenek? Dia dari tadi duduk di kursi sofa. Tapi kok dia tidak pakai baju ya? Kulitnya pucat sekali. Bu, dia sedang menatap Rian sekarang. Lalu Siti membeku. Jantungnya seolah-olah berhenti berdetak. Dia tidak berani menoleh ke belakang. Dia hanya bisa menatap layar ponselnya. Melihat pantulan punggungnya sendiri melalui kamera depan. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Hanya dinding ruang tamu yang luas. Tapi dia merasakan sesuatu yang dingin, seperti nafas yang berhembus di tengkuknya. Nafas yang berbau tanah lembab dan lumut tua. Rian, jangan bercanda nak.
Suara Siti bergetar hebat. Ibu, dia sekarang berdiri. Dia sedang mendekat ke arah kamera, Bu. Siti langsung mematikan sambungan video call tersebut. Dia melempar ponselnya ke atas sofa dan berlari ke arah jendela besar. Dia butuh melihat dunia luar. Dia butuh melihat kehidupan, butuh melihat manusia lain. Tapi yang dia lihat di kaca jendela bukan pantulan dirinya, melainkan bayangan sesosok wanita tua dengan rambut panjang kusut yang berdiri tepat di sampingnya. Siti tidak berteriak. Dia terlalu takut untuk bersuara. Dia hanya bisa merosot ke lantai, memejamkan mata, dan berdoa dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata. Namun, di tengah doanya, dia mendengar suara itu. Bukan suara manusia, melainkan suara gesekan kuku panjang di atas kaca apartemen. Krah, krah, krah. Suara itu datang dari arah ruang tengah. Bukan dari luar, tapi dari dalam cermin besar di dinding ruang tamu. Siti perlahan membuka matanya. Di cermin itu, dia melihat sosok yang tadi Rian ceritakan. Wanita itu tidak memiliki wajah. Hanya kulit pucat yang rata. Dan yang paling mengerikan, wanita itu menunjuk ke arah Siti, lalu menunjuk ke arah pintu kamar utama yang selalu dikunci oleh Madam Wong. Di saat itulah Siti mendengar suara tangisan bayi dari dalam kamar itu. Suara tangisannya sangat nyata, sangat memilukan. Seolah-olah ada seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya, tepat di ruangan tersebut. Siti merasa dunianya hancur. Sebagai seorang ibu, nuraninya berteriak untuk menolong bayi itu. Tapi logikanya berteriak agar dia lari. Dia mencoba berdiri, kakinya lemas. Dia berjalan perlahan menuju kamar itu. Setiap langkah terasa sangat berat. Lantai marmer yang dingin terasa menusuk telapak kakinya. Dia sampai di depan pintu kamar utama. Dia menempelkan telinganya ke kayu pintu yang dingin itu. Tangisan bayi itu berhenti. Sebagai gantinya, terdengar suara bisikan yang sangat pelan, namun sangat jelas di telinganya. Siti, kamu ibu yang baik bukan? Masuklah, lihat apa yang ditinggalkan Madam Wong untukmu. Suara itu bukan suara hantu. Itu adalah suara Siti sendiri. Suara yang sama persis dengan miliknya. Siti tahu, jika dia membuka pintu itu, tidak akan ada jalan kembali. Tapi rasa kemanusiaannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dia membayangkan Rian di kampung, membayangkan wajah anaknya yang polos. Dia berpikir, jika ada bayi di sini dan bayi itu menderita, apakah aku manusia jika aku membiarkannya?
Tangannya gemetar meraih kunci cadangan yang dia ambil dari laci dapur. Bunyi kunci itu terdengar seperti suara dentuman palu di tengah keheningan apartemen yang mati. Pintu itu terbuka. Perlahan mengeluarkan suara engsel yang berderit nyaring. Suara yang seharusnya tidak ada di apartemen semewah ini. Ruangan utama itu gelap gulita. Tidak ada lampu yang menyala. Bau di dalamnya bukan bau kamar mewah. Itu adalah bau ruangan yang sudah tertutup rapat selama puluhan tahun. Bau debu yang tebal, bau minyak wangi kuno yang membusuk, dan aroma amis yang samar. Siti menyalakan senter ponselnya. Cahaya putih yang menyilau membelah kegelapan. Menari-nari di atas perabotan yang tertutup kain putih. Siti melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah. Lantai kayu di bawah kakinya tidak berderit. Tapi ada suara nafas lain yang menyambutnya. Siti mengarahkan cahaya senter ke arah tempat tidur besar di tengah ruangan. Di sana, di atas sprei sutra yang mewah, tidak ada bayi, tidak ada tangisan. Yang ada hanyalah tumpukan pakaian kotor milik Siti sendiri, seragam kerjanya, baju tidurnya, bahkan pakaian dalam yang dia cuci tadi pagi. Semuanya disusun dengan cara yang sangat rapih, membentuk postur tubuh manusia yang sedang berbaring meringkuk. Dan di bagian kepala dari tumpukan baju itu, terdapat sebuah benda yang membuat Siti menjerit. Itu adalah foto Siti bersama Rian, anaknya. Namun, mata di foto itu telah dicungkil dengan sempurna, menyisakan lubang hitam yang sangat dalam. Siti berbalik untuk lari, tapi pintu yang baru saja dia buka, kini tertutup rapat. Dia menarik genggam pintu itu sekuat tenaga. "Buka! Tolong buka!" teriaknya. Tapi suaranya seperti tertelan oleh tembok-tembok apartemen. Dia menoleh kembali ke arah tempat tidur. Tumpukan baju itu kini tidak lagi diam. Baju-baju itu mulai bergerak, perlahan-lahan menyatu, bangkit berdiri seperti seseorang yang sedang mencoba menyesuaikan otot-ototnya. Cahaya senter ponsel dari Siti bergetar hebat. Di cermin lemari besar di sudut kamar, Siti tidak melihat bayangannya sendiri yang sedang ketakutan. Di cermin itu, Siti melihat sosok Madam Wong. Tapi bukan Madam Wong yang dia kenal. Wajahnya adalah wajah Siti yang sudah membusuk. Dengan senyumannya ditarik hingga ke telinga menggunakan benang jahit yang kasar. Sosok itu menatap langsung ke arah Siti dari dalam. Lalu perlahan mengangkat tangan. Tangan yang jari-jarinya patah dan tidak wajar. Lalu menunjuk ke arah cermin. "Kamu sudah janji," bisik suara itu.
Bukan lagi suara Siti, melainkan suara ribuan bisikan yang bersatu. Kamu sudah janji akan menjaga rumah ini. Kamu sudah janji akan menjadi aku. Sekarang lihatlah, Rian sudah menunggumu di sini. Siti menatap cermin itu sekali lagi. Dan kali ini pantulannya berubah. Dia tidak lagi melihat kamarnya. Dia melihat rumahnya di kampung. Dia melihat Rian sedang bermain di depan pintu. Dan di belakang Rian, ada sosok yang persis seperti dirinya. Siti yang asli, sedang berdiri mematung, menatap Rian dengan tatapan kosong. Siti sadar dengan ngeri. Jiwanya telah dipindahkan. Apa yang ada di cermin itu adalah jiwanya yang terperangkap. Sementara tubuhnya di sini, tubuh yang sekarang sedang ia tempati, hanyalah cangkang yang akan dikendalikan oleh penghuni apartemen ini. Bagaimana malam itu berakhir? Siti tidak pernah menceritakannya. Tapi pagi harinya, matahari Hong Kong bersinar sangat cerah di luar apartemen lantai 22 itu. Langit biru, pelabuhan sibuk dengan kapal-kapal yang berlalu lalang. Dunia berjalan seperti biasa. Madam Wong pulang dari Jepang 2 hari kemudian. Dia tidak menemukan apapun yang aneh. Apartemen itu bersih, rapi, dan semua perabotan antik berada tepat di tempatnya. Siti menyambutnya di depan pintu dengan senyuman yang sopan. Senyuman yang sama seperti sebelumnya. Tapi, teman-teman, ada sesuatu yang hilang. Biasanya setiap jam istirahat, Siti akan menyalakan ponselnya, menatap foto Rian dengan mata berbinar, dan bercerita tentang betapa pintarnya anaknya itu. Namun sejak hari itu, ponsel Siti selalu tersimpan rapih di dalam laci. Teman-teman sesama TKW di gedung itu mulai merasa ada yang berbeda dengan Siti. Pernah suatu hari, seorang teman dekatnya Siti bertanya, "Siti, bulan ini kamu kirim uang berapa ke kampung?" Rian pasti senang sekali dapat sepeda baru. Siti hanya menatap teman itu dengan tatapan kosong. Matanya tidak berkedip selama beberapa detik. Lalu dia menjawab dengan suara yang nadanya terdengar seperti rekaman rusak. Rian tidak butuh uang lagi. Rian sudah ada di sini. Rian sudah tenang. Teman itu merinding. Dia segera pergi. Tapi yang paling mengerikan adalah ketika kita melihat apartemen itu di malam hari dari luar gedung di lantai 22. Seringkali terlihat sosok Siti yang berdiri di dekat jendela kaca besar. Dia berdiri mematung selama berjam-jam, menatap ke arah laut yang gelap. Dia tidak menyalakan lampu. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menjadi bagian dari interior apartemen yang mewah itu. Mungkin Madam Wong memang mendapatkan pelayan yang sempurna. Pelayan yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta libur, dan tidak pernah lagi ingin pulang.
Tapi kita semua tahu, Siti yang asli sudah tidak ada lagi di dalam tubuh itu. Dia mungkin sudah terjebak selamanya di balik cermin lemari di kamar utama. Atau mungkin dia sudah benar-benar lenyap, ditukar dengan sesuatu yang hanya bisa meniru gerak-gerik manusia. Kita sering berpikir bahwa harga dari perantauan hanyalah lelah dan rindu. Kita pikir kita bisa pulang kapan saja kita mau. Tapi kisah Siti mengingatkan kita bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang tidak hanya menginginkan tenaga kita, tapi juga menginginkan jiwa kita sebagai ganti kemewahan yang mereka tawarkan. Siti memang tidak pernah pulang, dan jika suatu saat nanti kalian berkunjung ke Hong Kong, melewati gedung-gedung mewah, lihatlah ke atas. Mungkin di salah satu jendela kaca yang tinggi itu, ada sepasang mata yang sedang menatap kalian. Bukan dengan kerinduan, tapi dengan rasa iri. Karena kalian masih punya kebebasan untuk pulang. Saya Wilayah, dan ini adalah kisah Siti. Semoga kalian tidak pernah merasakan kesepian yang sama dengannya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa, dan jaga kesehatan, semangat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.